Baik, teman-teman semua, kembali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah mempertemukan kita kembali. Kalau bagi teman-teman yang sudah mengikuti sharing session dari Emak Kantoran, ini adalah session kita yang keempat. Tetapi untuk hari ini, kali ini session kita agak spesial, yaitu session sharing pertama kita bersama Las Albunyan dan komunitas berbagi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, sedikit kami memperkenalkan sebelumnya. Kami dari Emak Kantoran adalah sebuah komunitas yang kami bentuk dari awalnya berawal dari kegiatan kami yang bersama di sebuah relawan. Kami adalah relawan dari Las Albunyan, kemudian kami sharing dan kebetulan kami semua adalah bekerja. Dan ternyata kita membutuhkan tempat sharing khusus untuk bisa saling berbagi tentang bagaimana supaya peran kita sebagai seorang ibu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan juga sudah memutuskan untuk bekerja, tapi tetap dalam fitrah dan jalur track yang benar. Jadi mudah-mudahan Mak Kantoran nanti ke belakang kita akan sharing kembali tentang komunitas ini, dan alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita bisa sharing bersama dengan para pakar di bidang zakat, di bidang zakat. Jadi hari ini kita akan banyak menggali tentang apa yang bisa kita dapatkan ketika kita lebih sering berbagi. Baiklah Bapak Ibu, sedikit untuk memberikan gambaran, hari ini kita akan dipandu oleh teman saya, salah satu founder Emak Kantoran juga, yaitu Dr. Hewan Iif Syarifah Munawaroh MPD. Beliau adalah relawan kebaikan Albunyan, dan kemudian dia adalah founder Emak Kantoran, Ketua Sintesa Indonesia, dan ASN di Puslit Bangnat Kementerian Pertanian. Selanjutnya saya langsung sampaikan kepada Teh Iif, mangga ditampi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi ya Mbak Uci. Puji syukur karena rahmat Allah yang berikan nikmat kepada kita semua, yang memberikan kita keleluasaan dan kekayaan rezeki yang berlimpah. Sementara begitu miskinnya kita mengungkapkan rasa syukur kita terhadap Rabb-Nya. Allah Azza wa Jalla penghuni surga, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah. Salawat kita curahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyejuk pandangan kita, sebagai kelak syafaat kita tatkala manusia dibangkitkan di alam kuburnya. Orang yang paling baik pada keluarganya, orang yang paling kasih sayang dengan lembut pada istrinya, dan orang yang paling berani berjihad bersama pasukannya, dan orang yang paling bijak dan empatis sebagai pemimpin pada rakyatnya. Oke, terima kasih Mbak Suci yang baik hati. Saya biasanya manggilnya Mbak Uci. Beliau owner tahu kres. Jadi kalau teman-teman yang biasa pesen tahu kres, inilah ownernya ya, namanya Mbak Suci. Uci ini sebetulnya sedang terkena COVID, tapi subhanallah, Mak Kantoran yang saat ini luar biasa. Ya, dia tetap semangat membuka acara ini, membersamai kita sampai akhir acara insya Allah. Kita doakan oleh peserta semoga Mbak Uci dan ayahnya segera sembuh dari COVID. Ya, dan alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita Kibek ya dengan tema tentang keajaiban berbagi. Jadi Masya Allah buat seluruh peserta kita semua di sini akan diberikan sebuah materi yang luar biasa, yaitu kaitannya dengan keajaiban berbagi. Nah, mungkin saya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada narasumber pertama. Ya. Assalamualaikum Pak Imam. Sudah siap ya Pak Imam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu. Insyaallah siap. Ya. Baik, saya langsung akan membacakan geodatanya. Mohon maaf, kedengaran suara saya ya? Salah kedengar Bu. Jelas ya, insya Allah ya. Baik, saya akan membacakan CV atau biodata dari Bapak Imam Saputra Jaya Sukma. Beliau adalah Kepala Program Pemberdayaan Program Dakwah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan juga pernah menjabat sebagai Area Manager di PT Hanim Tour and Travel, juga pernah bekerja di PT Gili Mobil Indonesia sebagai Marketing Manager, dan juga pernah bekerja di Bank Mega Syariah sebagai Account Officer, dan juga pernah bekerja sebagai Kepala Cabang Primagama Bimbel.
dan pendidikan formalnya adalah jurusan Fakultas Ekonomi Akuntansi di Universitas Ibnu Khaldun. Beberapa pengalaman organisasinya yaitu pernah aktif di bidang dakwah DKM Al Hidayah, sekretaris DKM Al Muhajirin, dan juga pernah aktif di HMI seperti itu. Dan visi kehidupannya adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah mereka yang mampu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Mudah-mudahan visi kehidupan ini menjadi penyemangat penyemangat Bapak Imam Saputra Jayakusuma dalam menjalankan kehidupannya. Baik, langsung saja kepada Bapak Imam, mungkin lebih kepada menyampaikan profil terkait dengan Las Al-Bunyan ya Pak Imam ya. 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 Baik, langsung saja saya persilahkan Pak Imam untuk menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, cek suaranya ada Bu? Dengar? Terdengar Pak, jelas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang saya hormati Ustaz Irfan Sokibek, yang saya hormati Ibu Iif sebagai moderator pada agenda sore hari ini, dan ibu-ibu komunitas emak-emak perkantoran dan sahabat kebaikan Las Al-Bunyan yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim melalui acara ini. Mudah-mudahan niat kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat yaumul mizan nanti insyaallah. Baik, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan menyatukan kebaikan bersama Las Al-Bunyan. Tadi sudah dibacakan oleh WIF terkait dengan nama dan kegiatan sehari-hari di Al-Bunyan. Ya, kalau ada yang ingin save boleh, nomor HP ada tertera di sana. Baik. Sebentar, Bu. Kelihatan Pak, sudah. Sudah ya, Bu? Udah tampil. Ya. Bagaimana kabar ibu-ibu semuanya? Mudah-mudahan semua pegiat kebaikan, para muzakir, donatur, dan semuanya dalam kondisi sehat ya Bu ya. Dan Ibu Suci tadi bisa kembali sehat, pulih kembali setelah saat ini menjadi penyintas ya Bu, COVID-19. Ya, sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, saya mau tanya apakah ibu-ibu sudah paham bahwa zakat bisa menjadi pengurang pajak SPT tahunan? Kalau saya belum. Bagi ibu-ibu yang belum mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 dan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5 2019 bahwa apabila ibu-ibu semua membayar zakat, terutama kepada lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk salah satunya adalah Al-Bunyan, maka nanti insya Allah akan mendapatkan bukti pembayaran dan di sana akan mendapatkan nomor pokok wajib nomor pokok wajib zakat ya, seperti itu, sehingga nanti bisa diklaim, bisa menjadi pengurang pajak pada setiap tahunnya, seperti itu Bu. Kemudian per tanggal 1 November kemarin, alhamdulillah Al-Bunyan
genap berusia 19 tahun, Bu. Jadi dalam upaya untuk terus memberikan dan menyatukan kebaikan, semangat berbagi dari muzaki, donatur, dan semua pegiat kebaikan dengan harapan program-program yang dikeluarkan oleh Al-Bunyan dapat optimal ya, dapat jalan baik dan optimal untuk memberdayakan kebaikan pada para penerima manfaat. Berarti udah lebih dari ABG ya, Pak? Alhamdulillah, Ibu. Seperti itu. Baik. Tentu saja kami harus banyak belajar ya, Bu, ya, dari lembaga-lembaga besar yang lain, terutama ke Basnas mungkin menjadi acuan kami agar kami bisa terus bisa terus lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan perlu kami sampaikan bahwa setiap tahunnya laporan-laporan keuangan yang selama ini kami buat, alhamdulillah selalu dilakukan audit ya, audit oleh kantor akuntan publik, dan pada tahun 2018 dan 2019 opini yang diberikan oleh kantor akuntan publik alhamdulillah selalu OTP ya, Bu ya, wajar tanpa pengecualian. Dan pada tahun 2018 berdasarkan keputusan Dirjen Bidmas Islam nomor 90 tahun 2019, alhamdulillah lembaga Al-Bunyan mendapatkan akreditasi A, di mana pengelolaan zakatnya juga berdasarkan sesuai dengan syariah seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, menyitir surat Az-Zalzalah ayat 7 bahwa barang siapa berbuat kebaikan ya, walaupun sebesar biji zarah, Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik, bisa sampai 10, bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Nah, dalam perjalanan penghimpunan zakat, penyaluran pendayagunaan zakat yang kami himpun, tentu saja hal ini mengacu kepada maksud syariah, SDGs, dan tentu saja juga kajian-kajian yang dilakukan oleh Pusat Basnas. Ini sebagai referensi kami dalam menjalankan program-program yang selama ini kami laksanakan, agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana zakat yang Bapak dan Ibu atau Ibu-ibu bayarkan kepada kami? Nah, dalam program pengentasan kemiskinan tentu saja seperti kita ketahui bahwa zakat merupakan instrumen fiskal ya, Bu ya. Nah, dalam Islam yang digunakan untuk menjawab permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Hal ini selaras dengan apa yang sudah dibuat oleh Puskas Basnas pada tahun 2018 bahwa zakat mampu mempersempit income gap ya, mustahik sampai dengan 78%. Jadi dengan ibu-ibu berzakat kepada lembaga zakat yang resmi, harapannya program-program yang digulirkan bisa mengentaskan kemiskinan. Ya. Di mana kita ketahui bahwa fakir miskin atau mustahik yang tidak memiliki penghasilan tapi mencukupi kebutuhan pokok, ya harapannya dengan kemiskinan ini dengan keberadaan lembaga zakat dan zakat yang ibu bayarkan kepada lembaga zakat yang resmi seperti halnya Al-Bunyan bisa memberikan kemudahan dan memberikan bantuan pada fakir miskin sehingga mereka bisa mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti itu. Dan memiliki penghasilan setelah terlepas dari garis kemiskinan. Ya. Nah, dengan setelah kita bantu dengan program-program charity dari lembaga kepada fakir miskin atau mustahik, dari sana tentu saja ada program-program lain, yaitu program-program pemberdayaan yang harapannya bisa menjadi had kifayah ya, mampu memenuhi kebutuhan beserta tanggungannya. Nah, di mana harapannya dengan adanya program-program pemberdayaan ekonomi dan program-program lain, status dari fakir miskin atau mustahik tadi bisa berubah menjadi muzaki. Dan harapannya bisa memenuhi nisab dan wajib untuk berzakat seperti itu. Ibu-ibu yang saya hormati, ya
ini sebenarnya pas dijelaskan oleh Ustadz Irfan ini, karena beliau yang menyusun model CBAS ini. Ya, tentu saja dalam penentuan program-program yang dijalankan oleh lembaga kami, Lembaga Amanah Zakat Al-Bunyan, berdasarkan dan mengacu kepada program-program yang dikeluarkan oleh Puskesmasnas, terutama adalah model CBAS, di mana kalau kita lihat diagram ini, ada 4 ya Bu ya, di mana kuadran keempat merupakan kemiskinan absolut ya Bu, di mana dia sudah miskin dan nilai ke spiritualnya rendah. Nah, titik fokus dari lembaga zakat adalah pada kuadran 4 dan kuadran 2, di mana pada kuadran 4 ini kita upayakan dengan intervensi pemberdayaan ekonomi bisa berubah menjadi bisa berubah menjadi kuadran kedua, bahkan bisa menjadi kuadran pertama. Nah, untuk program kuadran ketiga, kemiskinan spiritual ini biasanya pada orang-orang yang mu'alaf ya Bu ya. Dia memiliki materi yang cukup, tapi masih kurang ya di tingkat spiritualnya. Seperti itu. Nah, Lajnah Al-Bunyan dalam mengintervensi program-program ini, terutama adalah program-program charity untuk mengeluarkan asnaf miskin dari garis kemiskinan dengan berupa bantuan-bantuan berupa sembako, sandang pangan, kesehatan dan yang lain-lain. Dan untuk program pemberdayaan ya, untuk menginisiasi perubahan secara material need dan spiritual need dilakukan dengan program pemberdayaan kepada rentan miskin ya, agar mereka berubah status dari had kifayah menjadi seorang muzaki seperti itu. Nah, tentu saja dalam penentuan program ya, kami selalu mempergunakan maqasid syariah ya, di mana menurut Imam Ghazali ada 5 maqasid syariah yang menjadi acuan. Ya, pertama hifdzuddin, menjaga agama sebagai paling teratas, ya. Kemudian hifdzun nafas ya, menjaga jiwa, hifdzun akal, menjaga intelektual, hifdzun nasr, menjaga keturunan, dan hifdzun mal, menjaga harta. Dan ini saja hal ini sesuai dengan apapun yang sudah ditetapkan oleh PBB ya, tujuan pembangunan berkelanjutan ya, dan serta tujuan-tujuan maqasid syariah yang digunakan oleh Basnas menjadi rujukan bagi kami dalam menjalankan program-program kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, berkaitan dengan program ya, tadi saya sampaikan bahwa untuk membantu mustahik dalam mengangkat ya, dan mengatasi kemiskinan, upaya-upaya yang kami lakukan adalah pertama adalah program penyaluran charity dan Jumat Berkah. Nah, program charity ini dilaksanakan setiap hari Jumat dengan target penyaluran kepada anak-anak yatim, duafa, janda lansia, keluarga prasejahtera, ya, yang disupport oleh teman-teman relawan, ya, kebaikan, komunitas dan kader-kader dinsos. Ya. Kemudian sebagai bentuk mensupport kegiatan tersebut, kami membuka kesempatan kepada semua pihak untuk berinfak harian kepada kami agar bisa terlaksananya program-program tersebut. Ya. Mungkin ibu-ibu yang ada di sini, kami berikan kesempatan juga untuk berinfak harian di tempat kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa data yatim duafa yang terbantu dengan program ini 387, kemudian janda lansia 170, dan keluarga prasejahtera 5.882 orang. Nah, untuk program pemberdayaan, ya, untuk program pemberdayaan mustahik dengan zakat yang ibu-ibu titipkan kepada kami, ada beberapa ya Bu. Pertama, yang kami lakukan adalah dengan program pendidikan. Itu kita tahu bahwa putra-putri kita adalah investasi masa depan.
pendidikan yang berkualitas akan menentukan nasib umat dan bangsa yang akan datang. Di tangan mereka kunci keperadaban tinggalnya. Nah, Al-Azhar kemudian mentikulkan program pemberdayaan zakat dengan pendidikan, ya, melalui pembentukan karakter putra bangsa bangsa melalui SMP dan SMA IT boarding school baik putra maupun putri. Harapannya akan berdampak langsung dari program pendidikan ini adalah mereka para orang tua duafa dapat menitipkan potensi anaknya sehingga anggaran biaya mereka dapat difokuskan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Zakat dan donasi ibu untuk menjaga ekosistem program pendidikan ini tetap berjalan. Nah, ekosistem pendidikan di kami di Lembaga Zakat Al-Bunyan terdiri dari program SMP dan SMA yang boarding school baik putra maupun putri yang memiliki visi untuk mencetak pemimpin rohani dengan keunggulan hafiz Al-Quran 30 juz, ya, cerdas sains akademik dan program leadership. Saat ini ada 152 santri yatim duafa yang mendapatkan beasiswa santri tersebut, di mana terdiri dari 3, ya Bu, SMP IT Al-Bunyan di Bogor, SMP SMA Ibnu Sina Mulia, baik di Tasik maupun di Ciamis seperti itu. Nah, konsep yang menjadi tanya-tanya kan konsepnya boarding school gitu ya, di mana tentu saja terdengar mahal, tapi dengan konsep yang kami lakukan selama ini adalah dengan mempergunakan studi silang, 70% mampu dan 30% duafa, karena pendidikan berkualitas akan membutuhkan biaya yang besar, dan dengan konsep heterogen diharapkan semua santri mendapatkan habit dan kultur yang saling mendukung. Nah, ini data yang kami tampilkan Bu berkaitan dengan hasil dari program Bias Santri ini. Alhamdulillah hingga saat ini telah terlahir dari SMP dan SMA IT boarding school putra dan putri ada 34 hafiz dan hafizah Al-Quran yang sudah tamat 30 juz, sudah menghatamkan 30 juz, dan ada 36 hafiz dan hafizah yang sudah memiliki hafalan di atas 15 juz. Maaf. Yang harapannya dengan kita terus mendampingi mereka dengan program-program beasiswa dan yang lain-lain, mereka semakin matang, ya, baik pemahaman Al-Qur'annya, akademiknya, sehingga bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang di masa akan yang datang. Nah, sekelas ini Bu, profil santri kami Ayas Bu ya, di mana alhamdulillah dalam tempo waktu 3 tahun kurang sudah menyelesaikan hafalan. Di mana pada saat mendaftar beliau belum lancar sama sekali membaca Al-Qur'an Bu. Seperti itu. Dan alhamdulillah dengan tekad yang kuat dia berhasil mendapatkan hafalannya kurang dari 3 tahun. Dan perlu saya sampaikan bahwa keluarga dari Ayas ini atau ayah dari Ayas ini adalah merupakan pengemudi ojol Bu ya, pengemudi ojol. Di mana dari sisi ekonomi kita pahami kurang ya Bu, tapi alhamdulillah berkat beasiswa yang diberikan kepada anak ini dengan tekad yang kuat, alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalannya dengan baik seperti itu. Dan saat ini sudah melanjutkan di pesantren di Banten seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan beasiswa yang diberikan kepada memang yang membutuhkan dari lembaga kami bisa mencetak terus lebih banyak lagi hafiz-hafiz di masa yang akan datang. Nah, ini profil Bu, profil SMP dan SMA kami, baik SMP Al-Bunyan maupun Ibnu Sina Mulia, baik yang ada di Bogor, di Tasik, dan Ciamis. Silahkan mungkin Ibu kunjungi website ini di www.smp.it Al-Bunyan dan www.Ibnu Sina Mulia. Baik, untuk selanjutnya adalah program pemberdayaan dakwah Ibu. Menyebarkan berita kebaikan adalah kewajiban kita bersama. Berita keselamatan, kasih sayang dan rahmat Allah SWT dalam Al-Quran adalah cahaya bagi seluruh alam semesta.
program dakwah Al-Bunyan ini terinisiasi dari semangat tinggi umat Islam untuk membaca, mempelajari, mengamalkan, serta menyebarkan Al-Quran di seluruh penjuru negeri. Nah, zakat dan donasi ibu semua berkontribusi dalam penyebaran kebaikan ini. Misalnya calon-calon hafiz ya dan hafizah Quran yang mendapatkan manfaat dari program dakwah Al-Bunyan menjadi saksi bagi setiap kepingan kebaikan yang ibu-ibu amanahkan kepada kami. Nah, program dakwah ini diantaranya adalah Mahad Quran, Bu. Jadi berbeda dengan sekolah ya, Bu ya. Jadi Mahad ini merupakan pondok tahfiz, khusus tahfiz, ikhwan dan akhwat bagi putra-putri du'afa yang semangat menghafalkan Quran dan bercita-cita untuk menyebar kebaikan Al-Quran ke seluruh penjuru negeri. Nah, ini ada di kota dan Kabupaten Bogor, kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini mereka yang menjadi santri itu bukan hanya dari Jabodetabek, tapi sudah menyebar sampai ke Maluku dan Kalimantan, Ibu. Seperti itu. Dan yang kedua, program Rumah Quran dan Rumah Belajar. Nah, Rumah Quran dan Rumah Belajar ini merupakan tempat belajar khusus untuk membaca Al-Quran, Ibu. Dan upaya untuk mengentaskan buta aksara Al-Quran. Khususnya yang sudah jalannya adalah di Bogor, dan mungkin insya Allah ke depan harapannya bisa menyebar lebih luas lagi di Jawa Barat. Nah, Rumah Quran ini juga berdampingan dengan rumah belajar, karena saat ini kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak yang du'afa memerlukan belajar jarak jauh, ya. Maka itu kami berinisiasi untuk memasang internet di masing-masing rumah belajar untuk memberikan fasilitas kepada mereka yang membutuhkan belajar secara daring. Dan saat ini ada kurang lebih 16 rumah Quran dan rumah belajar yang tersebar di kota dan Kabupaten Bogor. Nah, program selanjutnya dari program pemberdayaan zakat produktif adalah program ekonomi, ya Bu, yang kami kemas dalam rumah kebaikan. Jadi kemiskinan bukanlah sebuah aib, sementara miskin dan kaya adalah dua sisi mata uang dalam kehidupan. Di tengah berputaran roda perjalanan hidup, pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena Allah SWT telah menentukan sebagian harta mereka kepada kita. Pengentasan kemiskinan menjadi tujuan utama program ekonomi dan pemberdayaan zakat Al-Bunyan. Program ini dituangkan dalam rumah kebaikan, di mana rumah kebaikan itu ada program-program pemberdayaan ekonomi, ya Bu. Bukan hanya pemberian kebutuhan materi, tapi juga pemberian kebutuhan ruhiyah dengan melakukan pembinaan rutin setiap pekan. Yang ini sesuai dengan model CBES. Nah, dengan program rumah kebaikan ini diawali dengan biasanya survei kepada masyarakat yang ada di pedesaan. Kita klasifikasikan antara fakir miskin, keluarga prasejahtera, memiliki usaha tapi belum berkembang. Ya. Kemudian dengan intervensi donasi dan zakat di dalam rumah kebaikan, kemudian harapannya ke depan bisa kami intervensi dengan program-program pelatihan, terus kemudian pendampingan perizinan, baik PILT, branding, kemudian sampai dengan sertifikasi halal, serta pembinaan spiritual yang dilaksanakan setiap pekan sekali. Nah, ini salah satu, mungkin ibu kenal ya kalau di Bogor ya, Kang Denny ya. Ini merupakan salah satu pengusaha muda yang pada tahun 2015 telah menerima program pemberdayaan oleh kami, dan alhamdulillah saat ini bisa eksis, Bu ya. Sampai saat ini telah mendaftarkan merek dagangnya ke Haki Departemen Hukum dan HAM, dan juga telah mendapatkan sertifikasi halal, PIRT dan izin usaha seperti itu. Dan saat ini juga beliau bukan hanya menjual online, tapi juga offline, menitipkan produk yang diproduksinya ke toko-toko frozen.
alhamdulillah dengan zakat yang dititipkan kepada kami bisa membawa manfaat bagi mereka dan bahkan bisa mengentaskan dari kemiskinan dan bisa berubah menjadi seorang muzaki seperti itu. Nah, program yang lainnya adalah program peduli janda, Bu ya. Peduli janda pegiat ini masuk program dakwah, Bu. Program peduli dakwah, peduli pada janda dan pegiat dakwah, Bu. Di mana tentu saja pada pegiat dakwah yang telah mendahului dipanggil oleh Allah SWT perlu support, ya, Bu. Perlu support, maka Al-Bunyan selama ini alhamdulillah melakukan program penampingan, kemudian pemberian bahan pokok dan tentu saja beasiswa kepada anak-anak yatim yang ditinggalkan seperti itu. Dan yang kedua adalah program DAI. Program DAI ini adalah program yang dikhususkan kepada mereka yang selama ini berkiprah di tengah-tengah masyarakat, ya, untuk menyebarkan Islam. Nah, ini juga kan perlu perhatian kita, ya, Bu ya. Nah, makanya Al-Bunyan berinisiasi untuk mensupport kegiatan-kegiatan para dai di masyarakat dengan bantuan yang bisa menstimulus mereka untuk bertutup istiqomah melaksanakan dakwah di jalannya. Kemudian yang selanjutnya adalah program kemanusiaan, ya, Bu. Alhamdulillah Al-Bunyan setiap kali ada bencana ya, selalu aktif dalam mengirimkan bantuan baik pada saat ya, pasca bencana, kemudian pada saat proses pemulihan kepada mereka yang memang terkena bencana. Alhamdulillah pada saat di Palu, di Nusa Tenggara, bahkan terakhir di Sukabumi, alhamdulillah kami selalu berperan aktif dalam membantu para korban bencana. Dan yang terakhir adalah program kesehatan, Ibu. Seperti kita ketahui bahwa stunting dan gizi buruk menjadi permasalahan di negara yang berkembang, ya, dan sudah menjadi isu internasional. Kami sebagai lembaga amil zakat bekerjasama dengan dinas, ya, dinas sosial dan Posyandu membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun program-program yang kami laksanakan berupa pemberian makan tambahan, penyuluhan ibu sehat, penyuluhan ibu hamil, pemberian sembako untuk pemenuhan gizi, terutama protein bagi keluarga rawan gizi buruk. Nah, ini mitra-mitra kami, Bu, mitra-mitra baik dalam program penyaluran CSR atau program yang lain. Jazakallahu jaza. Alhamdulillah, apabila ibu-ibu semua ingin berdonasi ke lembaga kami atau melanjutkan zakat sedekahnya kepada kami, bisa di screenshot. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam yang sudah menyampaikan begitu gamblang ya terkait dengan bagaimana lembaga Al-Bunyan gitu ya membangun sistem lembaga zakat yang sudah profesional sekali. Jadi buat para donatur nggak perlu ragu lagi untuk menyumbangkan sebagian rezekinya di lembaga Al-Bunyan, insya Allah terpercaya amanah seperti itu ya Pak Imam ya. Dengan tadi kita sudah melihat evidence-nya, bukti-buktinya bahwa itu adalah salah satu media untuk memperkuat kita dalam memberikan kontribusi kebaikan di Las Al-Bunyan seperti itu. Mungkin banyak para peserta yang ingin bertanya kepada Pak Imam. Namun saya juga sebenarnya ingin ada banyak pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Pak Imam juga, tapi karena waktu mungkin saya langsung akan dialihkan kepada narasumber yang kedua. Nanti pertanyaan bisa langsung melalui chat room atau nanti setelah sesi kedua ada pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber pertama dan narasumber kedua. Baik, terima kasih Pak Imam yang sudah menyampaikan gambaran tentang profil Las Al-Bunyan. Sebelumnya saya juga ingin menyapa para peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah ada sekitar 71 peserta yang hadir.
Ya, di sini ada teman-teman saya juga, sahabat-sahabat saya dan juga sahabat-sahabat teman-teman yang lain. Alhamdulillah sudah hadir ini dari berbagai daerah nih para narasumber. Ternyata ada yang dari Sumatera, ada yang dari mana ini? Dari mana? Gorontalo ya, ada dari Gorontalo, ada dari Kalimantan ya. Bahkan ini Kabag saya juga hadir ya, dan juga mantan Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan juga hadir, Bu Bes. Dan juga saya sebenarnya ingin menyapa semuanya, tapi terlalu banyak ya untuk saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Irfan. Sebelumnya saya sampaikan dulu CV atau biodata terkait dengan Pak Irfan Saukibek ya. Sebenarnya ini para narasumbernya lebih muda dari saya semua ini. Baik, saya akan membacakan pertama adalah organisasinya. Jadi ini banyak sekali ya pengalaman organisasi dari Pak Irfan Saukibek ini, tapi mungkin saya tidak akan menyebutkan semuanya, karena kalau saya sebutkan semuanya bisa sampai jam 5, saya nggak materinya nggak tersampaikan seperti itu. Jadi saya akan menyampaikan sebagian dari pengalaman organisasinya Pak Irfan Saukibek ya. Kalau misalkan kenal dengan Pak Kiai Haji Didin Hafidudin, inilah putranya ya. Pak Irfan Saukibek ini adalah memiliki pengalaman organisasi sebagai Ketua Dewan Pakar Pusat Persatuan Umat Islam, juga Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Ketua 4 DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam, juga anggota Komite Pengembangan Moneter Fiskal dan Kebijakan Publik Islami, yaitu pengurus pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, lalu Wakil Ketua Komite Pengembangan Jiswaf, ya, dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pakar PP Persatuan Umat Islam, dan juga sebagai anggota Badan Pelaksana The World Jakarta Forum, dan juga anggota International Council of Islamic Finance Educator, kolumnis tetap rubrik Iktisodia Harian Republika, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa IPB, dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa IPB, dan juga pernah mendapatkan penghargaan, ya, luar biasa, pernah mendapatkan penghargaan Investor Best Syariah Award, yaitu kategori akademisi dari majalah Investor, dan juga juara 3 dosen berprestasi nasional bidang sosial humaniora dari Kemenristek Dikti, dan juga juara 1 dosen berprestasi tingkat Institut Pertanian Bogor bidang sosial humaniora. Selanjutnya apa ya, pendidikannya dari Universitas S3-nya di sebentar, ya, saya bacakan pendidikannya dulu. Yang pertama S3 di International Islamic University Malaysia, dan S2-nya di bidang ekonomi Islam, yaitu di International Islamic University Islamabad, dan S1-nya di Sosek Agribisnis Institut Pertanian Bogor. Dan beliau merupakan alumni SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Bogor. Oke, untuk mempersingkat waktu, baik Bapak Dr. Irfan Saukibek bisa langsung menyampaikan materinya. Materinya luar biasa, yaitu tentang membangun Jiswaf lifestyle. Jadi bagaimana kita membangun gaya hidup kita itu memiliki jiwa sebagai orang yang memiliki jiwa untuk senantiasa berzakat, berinfak, bersodakoh, seperti itu ya, Pak Irfan ya. Oke, ya. Baik. Mungkin nanti akan diberikan gambaran yang sangat global sekali oleh Pak Irfan. Mudah-mudahan semua bisa menikmati materi ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mengamalkannya.
Oke, selanjutnya saya persilakan ke Bapak Irfan Saukibek untuk menyampaikan materi. Terima kasih banyak, Bu If Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Pak Imam Saputra dari Las Al-Bunyan, yang saya hormati Bu If Syarifah dan juga seluruh jajaran pimpinan dan anggota komunitas emak-emak kantoran serta komunitas-komunitas yang lain yang hadir dalam kesempatan diskusi sore ini. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana kita membangun gaya hidup berziswaf ini. Ya. Karena memang gaya hidup ziswaf ini adalah satu gaya hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam catatan, ya, kalau kita melihat sirah Rasulullah, mempelajari tarikh Islam, ya, tidak ada satupun sahabat-sahabat Nabi yang tidak pernah berziswaf, hatta termasuk sahabat yang paling miskin sekalipun. Jadi sahabat yang paling miskin sekalipun itu mereka juga suka berbagi. Yang membedakan adalah pada sisi volume. Jadi kalau mau ngecek, ya, apa sih bedanya sahabat Nabi yang kaya sama yang miskin? Itu dilihat dari dua hal. Pertama, dilihat dari kafilah dagangnya. Nanti kelihatan. Oh, ini sahabat kaya, oh ini sahabat miskin. Yang kedua, dilihat dari ziswafnya. Ya, makin kaya, makin banyak. Ya, Umar atau Utsman misalnya, Utsman pernah sedekah 100 ekor unta untuk keperluan peperangan umat Islam. Ya, jadi, tapi itu bukan hanya ekornya ya, tapi memang utuh untanya. Nah, itu luar biasa. Jadi artinya tidak ada satupun catatan ya dalam kitab-kitab manapun ya itu sahabat Nabi yang tidak pernah berziswaf. Jadi semua pernah berziswaf. Ya, terlepas dari status dan kondisi keadaan ekonominya. Karena Nabi secara tegas memerintahkan ya, bersedekahlah Anda ya walaupun dengan 1 butir kurma karena itu akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Nah, kenapa yang dijadikan analogi 1 butir kurma itu untuk menggambarkan itu kondisi the poorest of the poor pada saat itu. Jadi the poorest of the poor itu cuma bisa konsumsi 2 butir kurma. Jadi kalau 2 butir dia makan, nah sebutirnya dia makan, sebutirnya dia sedekahkan. Jadi kalau dari sisi persentase sebenarnya makin miskin makin tinggi tuh persentasenya, ya. Karena kalau 2 butir satu-satu kan berarti setengah-setengah 50%. Nah jadi itu, ya. Apalagi ziswaf ini ternyata punya implikasi dan dimensi yang sangat luar biasa. Ya, saya mungkin akan skip bagian ini ya, bagian bahwa situasi hari ini. Ya, kita berhadapan dengan tekanan ekonomi dan berbagai persoalan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat situasi dan kondisi hari ini, maka situasi dan kondisi hari ini itu adalah persis seperti yang digambarkan. Ini kita lihat kondisi secara umum ya, secara global, ya, bahwa situasi hari ini, umat ini berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dan kita melihat juga situasi kesemrautan di berbagai bidang kehidupan. Yang dalam bahasa Al-Quran, ini diistilahkan dengan istilah ma'isyatan donka. Ya, jadi ma'isyatan donka. Nah itu di dalam Al-Quran surat Toha ayat 124. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Jadi situasi hari ini adalah situasi ma'isyatan donka, kehidupan yang semraut. Karena apa? Karena kita secara sadar dan sengaja ya
a'rada an zikri. Ya, berpaling dari mengingat Allah. Nah, jadi karena kita berpaling dari mengingat Allah, maka kemudian ujungnya itu diberikan ma'isyatan donka. Nah, ternyata untuk keluar dari ma'isyatan donka itu, ya, salah satu solusinya yang diajarkan oleh ajaran Islam itu adalah dengan berbagi. Nah, jadi berbagi itu adalah solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Contoh kalau kita melihat di sirah Rasulullah SAW. Ketika Rasul dan para sahabat menjelang hijrah, itu kan beliau dan para sahabat itu berada di puncak tekanan. Ya, ada 3 tekanan besar yang beliau dan para sahabat hadapi. Pertama, ya, isolasi sosial. Nggak ada satupun masyarakat yang mau menyapa, mau say hello kepada Nabi dan para sahabat. Yang kedua, persekusi politik. Itu jelas. Yang ketiga adalah embargo ekonomi. Nggak ada yang mau dagang sama sekali. Apa yang menarik? Di saat kondisi tekanan yang luar biasa, justru Allah malah menurunkan surat Ar-Rum ayat 39. Ar-Rum ayat 39 itu Allah membandingkan antara riba dengan zakat. Kata Allah, "Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun." Jadi riba, bunga yang seolah-olah nambah harta, ya, ternyata di sisi Allah itu nggak menambah sama sekali. Zakat yang seolah-olah mengurangi harta, justru di sisi Allah itu melipat gandakan. Bayangkan, pada saat itu zakat belum diwajibkan. Ya, belum diwajibkan. Kewajiban zakat baru turun di tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasul dan sahabat hijrah di periode Madinah. Tapi dalam suasana tertekan seperti itu yang diajarkan justru berbagi. Allah membrainwash, ya, membrainwash kita, membrainwash para sahabat, bahwa dalam suasana tekanan ekonomi yang dahsyat justru diajarkan untuk berbagi. Artinya apa? Tidak mungkin Allah menurunkan ayat itu tanpa ada maksud. Nah, dan ayat ini adalah ayat pertama turunnya terkait dengan riba. Nah, jadi begitu. Diubah cara berpikir, ya, bahwa carut-marut ekonomi itu gara-gara apa? Gara-gara riba. Makanya diubah. Nah, ini penting buat kita pahami. Jadi kalau kita menghadapi situasi berat seperti sekarang, nah, salah satu ikhtiar kita, ikhtiar basyariah kita, itu adalah dengan berbagi. Nah, itu. Jadi ini seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi potensi itu luar biasa. Ya, dahsyat sekali. Potensi zakat kita 233,8 triliun. Ya, potensi wakaf kita itu lebih besar lagi. Belum ada sampai sekarang datanya. Ya, berapa potensi wakaf kita? Yang ada skenario-skenario. Kalau sekian orang bayar wakaf, ya, misalnya 1 juta 1 bulan, 12 juta 1 tahun, kalau ada 1 juta orang yang seperti itu, kita akan punya 12 triliun. Jadi baru pada skenario-skenario. Tapi potensi wakaf saya yakin akan lebih besar daripada potensi zakat. Ya, karena kalau zakat kan inti utamanya 2,5%. Ya, kecuali pertanian ya 5 atau 10% atau rikaz 20%. Tapi inti utama hampir seluruh zakat mal termasuk di dalamnya zakat masalah profesi itu adalah kadarnya 2,5%. Jadi kalau wakaf itu bisa lebih besar, bisa 10%, bisa 15%, bisa 30%, bisa ngikutin Umar 50%, atau ikutin Abu Bakar 100%. Ya, nah jadi potensinya sangat luar biasa besar. Nah karena itu, dengan potensi yang besar, ini bisa kita gerakkan. Dan yang menarik, di saat pandemi COVID seperti sekarang, ya alhamdulillah secara nasional, angka pengumpulan masih naik. Ya, angka sementara di semester 1 itu masih naik. Ya, insya Allah Al-Bunyan juga ikut naik. Ya, artinya apa? Artinya ketika konsumsi masyarakat turun, ya, di data kuartal ketiga ini, triwulan ketiga kan turun minus 4% untuk konsumsi masyarakat. Ya, artinya konsumsi turun. Nah, pada saat konsumsi masyarakat turun, masyarakat menahan, yang tadinya kalau mama kantoran di sini, insya Allah termasuk kelompok yang tidak terdampak lah, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah itu
pada saat mereka masyarakat itu menahan konsumsi, mengkonsumsi hanya barang yang penting, makan yang penting, yang substantif, ya, tapi ternyata berbaginya masih ada. Nah, jadi artinya saya melihat ini satu hal yang luar biasa. Nah, kemudian berbagi juga memberikan dampak efek ruhiyah yang luar biasa kepada produktivitas, kepada kapasitas, mentalitas, termasuk kepedulian sosial. Makanya, dan saya yakin di Al-Bunyan juga sama, ya, bahwa setiap mustahik program produktif yang kita berdayakan, itu mereka kita ajarkan juga untuk berbagi, ya, untuk bersedekah. Nah, setiap Ramadan nanti sedekahnya kita dikumpulkan. Jadi setiap minggu mustahik itu kita ajarkan untuk bersedekah. Ada yang 1.000, ada yang 2.000 setiap minggu, ya, mustahik nih. Nanti begitu Ramadan, ya, nanti dikumpulkan tuh, kan lumayan. Ya, kalau 52 minggu ya kan bisa, kalau 2.000 ya 100.000 berarti kira-kira gitu. Ya. Nah, itu dikumpulkan, kemudian dibuat program namanya Mustahik Berbagi. Ternyata itu efeknya dahsyat, ya. Efeknya itu dahsyat kepada perubahan perilaku dan kepada peningkatan produktivitas dan mentalitas. Ini juga luar biasa dahsyat. Nah, ujungnya di ultimate impact-nya adalah takwa. Jadi seperti itu. Nah, itu yang kita ajarkan, dan ternyata perubahan-perubahan di lapangan itu luar biasa. Ya, dari studi kami ini masih data 2019 kan, 2020 lagi ongoing. Ya, 35% mustahik itu menjadi muzaki untuk yang program produktif. Jadi ada perubahan. Dan begitu berubah, ya, alhamdulillah mereka kemudian menjadi muzaki. Ya, kemarin misalnya di saat pandemi Covid, ya, beberapa mustahik malah jadi muzaki karena dia bisa switching bisnis dengan baik, ya, omsetnya bahkan ada yang naik 100%, ya. Misalnya mustahik penjahit, beberapa kelompok yang kita bina, nah, mereka itu mengubah style jahitannya. Jadi kalau jilbab plus masker yang senada. Nah, kemudian mereka juga produksi kain, masker kain, ya. Nah, itu ternyata omsetnya bisa naik. Nah, jadi seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya ketika mereka punya semangat berbagi, itu akan melatih kreativitas dan punya impact yang luar biasa kepada penguatan kapasitasnya, akan meningkatkan produktivitasnya. Nah, jadi efek-efek ruhiyah itu luar biasa, ya. Nah, sehingga tujuan utamanya itu bagaimana melahirkan takwa. Ini bisa kita capai. Karena soal takwa ini adalah hal yang sangat penting. Apapun kalau terkait dengan ketakwaan, dia akan menjadi baik. Ya, orang miskin takwa itu miskinnya akan baik. Orang kaya takwa, ya kekayaannya akan baik. Orang berkuasa takwa, kekuasaannya akan baik. Ya, tapi kalau nggak takwa, miskin nggak takwa, itu yang bermasalah. Itu yang tadi disebut oleh Pak Imam di model CBS, itu adalah miskin absolut. Ya, jadi seperti itu. Ya, sudah miskin material, miskin spiritual. Nah, itu paling kasihan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini solusi yang kita inikan. Dan apa efek dari berbagi? Ternyata di banyak hadis, ya, itu banyak sekali manfaat-manfaat dari semangat berbagi ini. Yang ujungnya nanti insya Allah akan meningkatkan ketakwaan, dan ujungnya juga akan hidup kita akan berakhir husnul khotimah insya Allah. Ya, kalau kita semangat berbagi. Tapi kalau kita nggak semangat berbagi, ya, males, punya kewajiban zakat, nggak mengeluarkan zakatnya, jangan lupa, hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, kalau orang nggak suka bayar zakat, kemudian terbawa mati, itu sama dengan membawa dosa syirik. Ya, jadi mohon izin ini Bu If, saya takut-takutin sore ini. Ya, jadi di surat Fussilat, ujung ayat yang ke-6 Allah mengatakan wawailul lil musyrikin, rakawal kecelakaan orang musyrik. Nah, siapa yang sebut orang musyrik? Cirinya itu antara lain di ayat yang ke-7 Allah mengatakan allazina la yu'tuna zakah. Jadi banyak sekali, ya, manfaat-manfaat dari berbagi. Insya Allah akan mendorong rezeki berlimpah. Rezeki ini nggak cuma material, ya, akan mendorong, ya, banyak hal, ya, akan menyehatkan diri kita, memperkuat imunitas kita, ya. Kalaupun sakit nanti ujungnya berkah, menggugurkan berbagai macam dosa. Sakitnya sendiri kalau dihadapi dengan ikhlas sudah menggugurkan dosa, apalagi ditambah dengan sedekah, ya, itu akan seperti itu, ya, mempermudah urusan,
ya, memperlancar usaha, menghapus dosa, menolak bencana. Ya, misalnya kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Nah, kemudian dicintai Allah dan manusia. Di dalam hadis itu orang yang pemurah, yang suka berbagi itu disebut dengan istilah as-sahiyu. Nah, kata Nabi, as-sahiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, wa ba'idum minan nar. Jadi dicintai Allah, dicintai manusia, dicintai surga. Nah, dibenci oleh neraka. Ya, jadi neraka nggak boleh, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, wal bakhil, ya, orang yang bakhil itu adalah ya ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Justru dia malah dekat dengan neraka. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian tiap pagi didoakan oleh malaikat. Setiap pagi itu malaikat, ada 2 malaikat turun. Satu mendoakan orang yang suka berbagi agar mendapatkan keberkahan. Satu lagi mendoakan orang yang bakhil untuk mendapatkan kecelakaan. Ya, nah, kemudian panjang umur. Panjang umur ini 2 maknanya. Panjang umur memang usianya panjang, atau yang kedua, walaupun sudah meninggal, tetapi amaliyahnya itu akan dikenang oleh orang, sehingga namanya selalu disebut. Nah, jadi begitu. Jadi banyak sekali ya implikasi ya dan dan manfaat ya dari sedekah. Ya. Dan di surga ya, pintu surga yang paling luas itu adalah untuk orang-orang yang suka bersedekah. Ya. Jadi udah disiapkan pintu surga yang paling luas ya untuk orang-orang yang yang bersedekah. Nah, jadi karena itu ya, sebagai ini slide penutup, maka menurut saya kita harus menjadikan ya sharing ini sebagai lifestyle. Nah, kalau kita bicara filosofi ya untuk menjadikan sebagai gaya hidup, maka pertama kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang berbagi. Bahwa berbagi ini dalam bentuk ibadah zakat, infak, sedekah, wakaf, itu kita ini harus ya memiliki semangat untuk berbagi yang terbaik. Ada kisah yang menarik, kisah Habil dengan Qabil. Kita tahu semua ya. Siapa Habil, siapa Qabil, bagaimana kisah mereka, ya. Nah, saya ingin cerita di ujungnya, bagaimana kemudian penyelesaian konflik di antara keduanya, ya, perbedaan pendapat di antara keduanya, yaitu adalah Allah memerintahkan mereka berdua untuk apa? Untuk berbagi, berkurban. Ya, Qabil seorang petani, Habil seorang peternak. Dua-duanya senior saya di IPB ya, alumni IPB angkatan pertama. Ya, jadi satu peternak, satu petani. Apa yang terjadi? Mereka dalam proses bertani dan beternaknya itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan Allah. Ya, jadi prosesnya benar. Nggak melakukan macam-macam, kira-kira gitu singkatnya. Nah, tetapi begitu masuk kepada perintah berkurban, berbagi, baru keduanya ada persepsi yang berbeda. Habil berpikir karena ini perintah Allah, dipersembahkan yang terbaik. Qabil karena merasa dia yang capek bertani, akhirnya diberikan hasil panen yang buruk. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kemudian menerima persembahan Habil dan menolak persembahan Qabil. Nah, jadi dari kisah ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kalau mau berbagi, berbagi yang maksimal. Ya, jadi kalau kita mengumpulkan pakaian bekas masih layak pakai, nah itu namanya Qabil style of giving. Kalau yang bekas-bekas kumpulin aja, bagiin aja sendiri, ya. Kalau mengumpulkan, kumpulkan yang terbaik. Karena itu ada filosofinya untuk mengajarkan, ya. Makanya saya selalu kalau di kampus saya larang mahasiswa bikin bakti sosial mengumpulkan pakaian bekas. Jangan diajarkan sesuatu yang bekas. Mau masuk surga kok bicaranya yang bekas. Itu kan cara berpikir ya, cara pandang. Akhirnya yang bekas-bekas itu kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Itu kan cara pandang yang keliru. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini penting ya, kalau mau habil self-giving, berikan yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, ada juga kisah menarik. Ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tahu kisah wakaf sumur Utsman bin Affan. Ya, kita semua tahu kisahnya, dan dan sampai hari ini manfaat dari wakaf ya sumur Utsman bin Affan itu sekarang dalam pembangunan hotel di Madinah. Kebetulan saya dengan istri dan kedua orang tua itu sudah berkesempatan foto, cuman saya lupa tadi masukin foto di sini ya. Itu di depan hotel yang sedang dibangun. Di situ tulisannya
adalah hotel ini milik Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi bayangkan ya, kisah atau kejadian 14 abad yang lalu masih bisa dinikmati hari ini. Bisa dibayangkan bagaimana ya alam kuburnya, alam barzahnya, alam kuburnya Utsman bin Affan, kuburannya akan sangat terang ya. Karena apa? Karena luar biasa. Nah, jadi filosofi berbagi ini yang menurut saya harus sangat penting untuk kita tanamkan ya. Dan kemudian yang kedua, nah ini juga yang penting adalah istiqomah. Jadi kalau bicara lifestyle itu bicara istiqomah. Walaupun tidak mesti namanya istiqomah ya. Namanya bisa irfan, yang penting istiqomah. Istiqomah itu gimana? Kita menjadikan ziswaf ini al-amal al-istimrar ya. Ya, jadi seperti itu. Dan yang berikutnya, kenapa kita didorong untuk khusus zakat dengan wakaf, itu didorong lewat institusi. Karena dengan zakat dan wakaf, siapa tahu ya, tadi itu kan ada hafiz tadi ya, yang seperti disampaikan oleh Pak Imam, 30 juz. Nah, kalau dia bisa hafal 30 juz dengan sebab antara lain zakat kita, ya, maka insya Allah pahalanya akan juga sampai kepada kita. Ya, jadi pahalanya itu akan sampai kepada kita. Makanya kenapa kemudian khusus yang wajib zakat dan juga wakaf, nah itu sebaiknya diorganisir melalui institusi amil dan nazir. Ya, supaya pahala kebaikannya itu juga sampai kepada kita. Ada satu kisah yang menarik, ini terakhir, ya, dari Syekh Hisam Al-Burhani, seorang ulama besar di Suriah, ya, di Damaskus. Beliau cerita ya tentang kisah nyata ya seorang tukang kubur ya. Seorang tukang kubur ini ya, setiap hari ya biasalah dia kerjaannya nguburin mayat jenazah gitu. Nah, kemudian satu hari ada seorang ibu-ibu dan beserta rombongan menguburkan jenazah seseorang, anaknya ya. Anaknya, nah kemudian ternyata si tukang kubur ini melihat, wah ini sepertinya orang soleh, karena setelah itu timbul bau harum ya, timbul sesuatu yang menenangkan, meneduhkan begitu. Nah kemudian seperti itu. Nah beberapa waktu berselang, nah timbul si ibu yang sama itu datang lagi ke situ, dia nguburin orang yang kedua. Nah ternyata orang yang kedua ini juga kuburannya wangi dan sebagainya. Pokoknya dia sebagai tukang kubur melihat nih ada sesuatu yang berbeda begitu ya. Nah akhirnya dicari si ibu itu. Nah kemudian ditanya oleh si tukang gali kubur ini ke ibu itu, Bu, ibu ini nguburin siapa? Saya menguburkan anak saya, katanya. Ya Allah memanggil keduanya. Nah terus anak yang pertama apa? Ya, dia seorang penuntut ilmu, ya, wafat sedang dalam keadaan menuntut ilmu. Oke, jadi seperti itu, ya. Kemudian anak yang kedua itu adalah adiknya yang mensupport kakaknya, ya, yang mensupport kebutuhan hidup kakaknya, ya. Jadi dalam menuntut ilmu, nah anak yang kedua ini mensupport. Nah, jadi di situ sang tukang kubur ini menyimpulkan, wah ternyata ketika mensupport seseorang, ya ternyata itu bisa menjadi jalan untuk menjadi husnul khotimah. Dan akhirnya si tukang kubur ini walaupun usianya sudah lebih dari 40, nah itu kemudian semangat belajar agama, dan kemudian ternyata tukang kubur itu dikenal sebagai salah seorang ulama besar ya di Damaskus, di Suriah, yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Jadi ada juga ulama besar yang sejarah hidupnya sebelumnya sebagai tukang gali kubur. Karena ternyata terinspirasi dari kisah penguburan dua orang jenazah ini. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, mari perbesar peluang kita masuk surga dengan cara menunaikan zakat dan wakaf kita ya melalui institusi ya yang resmi, yang amanah ya. Insya Allah nanti uang yang kita bayarkan itu peluang kemudian mendapatkan balasan pahala ya, dan itu akan semakin besar ketika melalui institusi atau lembaga. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan sharing ini sebagai bagian dari lifestyle kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan pada Bu Iif. Baik, terima kasih Pak Irfan Sokibek yang sudah menyampaikan materinya. Sangat menarik sekali ya, yang barang tentu para peserta bisa bertanya. Kalau ada yang mau bertanya langsung silakan, tapi sebelumnya mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Pak Imam ya, Pak Imam Saputra. Tadi ada pertanyaan juga dari peserta, tapi sebelumnya mungkin saya sedikit ingin bertanya dulu nih ya terkait dengan Les Agunian ini. Nah, tadi kan dikatakan ada penyaluran seriti Jumat Berkah gitu ya. Nah, kemudian saya punya 2 komunitas di sini ya, terutama kami di sini ada komunitas emak kantoran dan juga kebetulan saya juga pegang Sintesa Indonesia. Nah, bagaimana cara kami bermitra menjadi mitranya Les Agunian dalam program, salah satunya program dari emak kantoran adalah Jumat Berkah gitu, seperti itu. Apakah bisa salah satunya menyalurkan kepada kami gitu ya? Dan juga kebetulan di Sintesa Indonesia juga punya program, yaitu program khusus pembinaan santri lapas gitu. Nah, bisa juga nggak kami melakukan kerjasama dengan Les Agunian terkait dalam hal penyaluran dana seperti itu. 2 pertanyaan dulu dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan juga pertanyaan dari peserta, yaitu dari Ibu Ika. Katanya mohon penjelasan lebih lanjut terkait zakat yang bisa mengurangi pajak. Mungkin itu saja dulu Pak Imam, mohon untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Silakan. Terima kasih Bu Iif. Ya, terkait dengan pertanyaan pertama, berkaitan dengan program charity Jumat Berkah ya Bu. Iya. Ya memang selama ini, alhamdulillah program-program yang kami gulirkan, selain kami laksanakan sendiri juga menjalin komunitas-komunitas dengan yang lain, baik penghimpunan maupun dengan program pendistribusiannya seperti itu. Jadi berkaitan dengan kerjasama, insya Allah bisa ya Bu, seperti itu. Kemudian di Albunnya sendiri, kami ada namanya Korps Mubalik Albunian Bu. Oh, iya. Korps Mubalik Albunian yang dimana kami berupaya untuk menyebar dai-dai Albunian untuk bisa mengisi kajian-kajian baik di masjid maupun di perkantoran seperti itu. Jadi ketika ada program dari komunitas ibu-ibu perkantoran ini, kemudian nanti bisa disajikan juga dengan program-program kami Ibu seperti itu. Oke. Baik. Kemudian untuk zakat ya Bu, memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai Muslim untuk menunaikan zakat ya. Kemudian mekanismenya bagaimana untuk bisa mengurangi pajak gitu ya. Iya. Memang berdasarkan undang-undang yang tadi saya sampaikan, kalau salah nanti tolong dikoreksi Ustaz Irfan. Oh ya, Ustaz Irfan ini juga dulu pernah menjabat sebagai Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah Albunian ya, sebelum berkiprah di Basnas seperti itu. Ya, terkait dengan tadi penjelasan untuk bagaimana caranya agar zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Setiap kali ibu sekalian membayar zakat, tentu saja pasti akan mendapatkan bukti ya Bu ya, bukti pembayaran zakat maksudnya. Nah, bukti-bukti tersebut yang akan dilampirkan nanti sebagai pengurang penghasilan bruto yang akan dilampirkan pada SPT tahunan seperti itu. Nah, nanti tentu saja ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi pengurang pajak ya. Di antaranya lembaga tempat ibu semua menyalurkan zakat harus terdaftar ya, harus legal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Seperti itu Bu. Kemudian nanti setelah dia dilampirkan ya nanti akan menjadi pengurang pajak. Oke, berarti misalkan nih kami gitu ya, kebetulan kebanyakan nih dari emak kantoran, misalkan dari ASN ya, itu kan kita misalkan udah bayar zakat nih, apakah itu menjadi bisa bukti juga ke misalkan ke kantor untuk mengurangi SPT tahunannya seperti itu? Jadi langsung ya. Gitu ya?
Jadi nanti bukti pembayaran itu harus dilampirkan dengan ketentuan harus jelas nama lembaganya siapa, kemudian ada nomor wajib nomor pokok wajib zakatnya seperti itu. Kemudian ada tanda tangan ya dari petugas seperti itu, dan cap sebagai validitas. Dan juga bisa juga dalam selain bentuk kwitansi juga bisa dalam bentuk itu Bu, validasi bank ya. Itu juga bisa seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan satu lagi nih Pak Imam. Iya. Terkait dengan Al-Bunyan, saat ini banyak himpunan alumni yang salah satu aktivitasnya mengumpulkan dan berbagi sedekah. Mungkin di LAS Al-Bunyan bisa mensinergiskan kegiatan himpunan alumni tersebut. Iya. Mungkin agar bisa lebih jelas program-program yang kami bisa sinergikan. Nanti kita bisa komunikasi offline kali Bu ya, atau ya. Baik. Tapi yang jelas insya Allah bisa Bu. Bisa ya. Ini dari Ibu Endang Yuni Purwanti. Nanti mungkin Ibu Endang bisa langsung kontak ke LAS Al-Bunyan ya, Ibu Endang. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih untuk Al-Bunyan juga ya. Tapi mungkin nanti pertanyaannya saya batasi karena waktu juga cukup singkat. Nah, untuk kelas Al-Bunyan ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Nunun Nulaila. Assalamualaikum Ibu Nunun. Beliau bertanya untuk Al-Bunyan apakah ada program dakwah untuk mu'alaf yang mana kita punya kewajiban untuk merangkul, melindungi, dan memberikan pengetahuan keislamannya seperti itu, Pak Imam. Apakah sudah ada? Ya, secara khusus memang kami akui belum ya Bu. Secara khusus belum. Namun beberapa kali kami juga melakukan pendampingan kepada perorangan Bu, yang memang selama ini berstatus sebagai mu'alaf, baik itu pendampingan secara spiritual maupun pendampingan secara ekonomi Bu, seperti itu. Secara program itu belum, cuma secara personal pada mereka yang mau mu'alaf, insya Allah sudah dilaksanakan seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa menjadi program ini ya, program tambahan nanti ke depannya ya Pak ya. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Imam. Selanjutnya ini ada pertanyaan buat narsum yang kedua untuk Pak Irfan. Ada pertanyaan dari siapa ini ya? Nggak kebaca dari siapanya. Apakah saat ini Basnas sudah memanfaatkan potensi Jiswaf untuk memberikan pinjaman sesuai syariat sehingga umat muslim tidak terjebak dalam pilihan pinjaman ribawi? Karena kan tadi Pak Irfan juga sempat membahas tentang riba dan zakat ya. Nah, apakah dari Basnas sendiri sudah memiliki program tersebut? Demikian. Ya. Jadi penyaluran zakat itu ada dua ya. Pertama ada yang disebut dengan pendistribusian, yang kedua adalah pendayagunaan. Pendistribusian itu adalah program-program penyaluran zakat yang sifatnya short term, jangka pendek, rata-rata konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik. Nah, kalau pendayagunaan ini adalah program penyaluran yang bersifat long term, memberdayakan, ya, kemudian berorientasi mengubah mustahik jadi muzaki. Nah, di Basnas Pusat dan juga di Al-Bunyan ya, dan juga di berbagai lembaga zakat yang lain, itu ada program yang terkait dengan pendayagunaan, ya, termasuk di dalamnya kalau di Basnas Pusat adalah ada program microfinance berbasis zakat, ya, berbasis bisnis. Nah, di pusat di Basnas itu kita ada lembaga Basnas Microfinance, di dalamnya ada program Basnas Microfinance Desa, BMD. Kalau untuk di Bogor itu ada di Jabon, Parung dengan di Ciampea ya. Jadi seperti itu, dan itu kita memberikan pembiayaan dengan akad Qardul Hasan. Nah, akad Qardul Hasan ini berarti kita beri mustahik pembiayaan, terus kemudian mereka mengembalikan dengan dua tujuan. Pertama, supaya melatih para mustahik amanah dengan dana yang dipinjamnya. Yang kedua, uang ini dikembalikan nanti sebenarnya bukan dikembalikan ke Basnas, tapi ini dikembalikan untuk dihimpun
ya dalam bentuk perkumpulan. Jadi para mustahik yang kita beri dana ini kemudian mereka nanti membentuk perkumpulan. Nah, uang untuk membiayai perkumpulan ini termasuk nih perkumpulan ini akan melakukan kegiatan pinjam meminjam sesuai dengan syariah, ya. Kalau pinjam meminjam artinya hanya qardul hasan, ya. Nah, itu diambilkan dari dana yang mereka kembalikan. Tapi kalau mustahiknya nggak bisa ngembaliin, ya nggak apa-apa. Selama bukan karena moral hazard, ya itu nggak ada masalah. Kita tinggal putihkan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau moral hazard, ya tentu kita harus pelajaran, ya, supaya pelajaran di sini bukan pelajaran gimana-gimana, maksudnya supaya mereka menyadari kalau moral hazard itu akan dekat dengan kesulitan. Jadi mungkin kita stop dulu, tidak berikan lagi bantuan dan sebagainya untuk memberi pelajaran supaya mereka harus amanah. Jadi programnya bisa itu. Kemudian bisa juga program yang berikutnya adalah dalam rangka pemberian modal untuk pengembangan usaha, di mana bantuannya itu bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang modal. Itu juga bisa ya kita lakukan. Nah, misalnya untuk alat-alat membatik, ya. Misal contoh kalau Basnas di Bogor ini ada program di Kampung Batik Cibuluh. Mungkin nanti bisa kapan-kapan ke sana, kampung yang termarginalkan itu kemudian kita ubah, yang masuk ke dalamnya itu mural, kanan kiri udah baguslah ininya. Nah, itu kita kembangkan menjadi kampung batik. Nah, zakat intervensinya gimana? Ya itu kita berikan barang modal, ya. Nah, jadi pola-pola itu bisa beragam, ya. Konsep penyalurannya itu, pemberdayaan ini bisa beragam pendekatan, tapi ujungnya adalah supaya mustahik itu bisa mandiri secara ekonomi juga. Demikian. Baik, ini masih ada pertanyaan nih buat Pak Irfan. Ya. Sebentar, saya bacakan dulu. Di sini ada pertanyaan. Bagusnya sedekah dulu baru ikhlas, apa nunggu ikhlas dulu baru sedekah? Seperti itu. Ya. Ya, pokoknya tunaikan aja dulu, ya. Ikhlas itu kan proses. Ya. Bahkan mukhlis dengan mukhlas itu kan dua hal berbeda. Ya, mukhlis itu orang yang sangat ikhlas, tapi masih suka ingat, oh saya pernah zakat ke sini, saya pernah sedekah sekian. Tapi kalau mukhlas itu kalau sudah berbagi dia lupa, jadi nggak pernah dia ingat. Jadi itu artinya bertahap, berproses, ya. Bukan berarti mukhlis nggak bagus ya, mukhlis bagus. Tapi mukhlas levelnya lebih tinggi, ya. Tapi itu nggak ada masalah. Maksudnya, insya Allah dua-duanya adalah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sama kayak inilah, sama kayak berhijab kan, ya pakai aja dulu, gitu. Ya, nanti kan akan seiring dengan waktu, ketika kebaikan terus-menerus dilakukan, dibiasakan, maka insya Allah keikhlasan itu akan juga hadir di tengah kita. Ya. Baik, ini ada pertanyaan yang langsung japri kepada saya nih Pak Irfan. Ya. Jadi bagaimana membangun mentalitas, bukan membangun ya, tapi merubah mental konsumtif ya, sehingga menjadi mental yang produktif. Artinya yang tadinya pengennya beli sesuatu yang barang mahal-mahal, barang-barang yang bermerek, jadi akhirnya nggak sulit gitu untuk bersedekah karena gaya hidupnya tingginya itu untuk meningkatkan meningkatkan gaya hidup dia gitu ya secara pribadi. Tapi bagaimana untuk mengubah itu menjadi mental produktif di mana dia bisa mampu untuk melakukan atau mengikhlaskan atau sedekah gitu seperti itu. Ya, caranya dengan mengubah mindset kita ketika bicara prioritas uang, prioritas dana. Nah, ini kaitannya dengan financial planning kita, ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan uang dari bisnis, dari gaji, ya, atau dari suami misalnya, maka yang harus pertama kali kita prioritaskan adalah keluarkan dulu yang wajib, yaitu zakat. Tambah sedekah. Jadi cara berpikir itu harus kita rubah. Jadi setiap menerima apapun, keluarin dulu. Nah, kemudian setelah yang wajib ini apa? Level kedua. Ini yang saya istilahkan charity, ya. Jadi charity ini baik yang obligatory maupun yang voluntary. Itu dulu keluarin. Yang kedua baru bicara utang. Utangnya ada, kita masih punya utang nggak? Baru keluarin. Keluarin zakat dulu ya, baru utang gitu. Nggak usah utang dulu baru zakat. Dibalik, zakat dulu baru utang.
Insya Allah kalau zakat dulu baru utang, nanti utang cepat lunas, kira-kira gitu. Ya. Nah, baru yang ketiga, kita bicara investment. Ya, investment ini ya untuk anak, misalnya, untuk masa depan, untuk asuransi, dan sebagainya. Itu silahkan, untuk hal yang produktif. Baru yang keempat adalah konsumsi, consumption. Nah, ini piramidanya jangan dibalik, jangan consumption duluan, gitu. Tapi, kalau consumption duluan, nanti yang terakhir biasanya adalah sedekah atau zakat. Nanti dianggap, wah udah nggak ada lagi nih, ya buat sedekah misalnya. Nah itu, jadi kita ubah nih mindset kita. Kenapa harus kita ubah mindset kita? Karena kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita dua hal kalau untuk harta. Pertama, cara mendapatkan harta. Yang kedua, cara membelanjakan harta. Nah, karena itu cara belanja hartanya harus benar. Dan Islam mengajarkan, kalau kita punya harta, maka obligatory charity, keluarin dulu. Kemudian juga kalau bisa sedekah, wakaf. Dan kalau bisa begini, kita niatkan, kita ini kan mau masuk surga ya, semuanya ya. Semuanya kan mau masuk surga. Kita ini sudah sejauh mana merencanakan surga kita? Nah, salah satu cara merencanakan surga kita adalah kita ingin ada amalan yang pahalanya akan mengalir terus. Nah, salah satu yang controllable, yang di bawah kontrol kita itu adalah berbagi. Jadi selain zakat, infak, sedekah juga berwakaf. Nah, makanya sekarang, apalagi sekarang sudah ada wakaf uang, ya, wakaf uang. Jadi dengan nggak mesti harus punya tanah, punya gedung baru bisa berwakaf, enggak. Kita punya uang berapapun bisa berwakaf. Nah, jadi mindset ini yang menurut saya harus kita ubah, ya. Jadi dan harus kita latih bahwa setiap menerima apapun keluarin dulu hak orang lain, bagi dulu begitu. Nah, baru kalau ini bisa kita latih, nantinya menjadi lifestyle. Kira-kira begitu, Bu, ya. Siap, Pak Latihannya. Ini masih ada nih pertanyaan lagi. Ya. Apakah bisa kalau kita berzakat, terserah nih mau dijawab Pak Imam atau Pak Irfan, silakan. Apakah bisa kalau kita berzakat sekaligus untuk bersedekah? Maksudnya, kalau zakat kan harus ada ijab kabulnya. Lalu kita bagikan kepada yatim atau kaum du'afa. Bisakah seperti itu? Ya. Ingin saya jawab ya. Ya. Saya ingin membedakan definisi dulu. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, kita mulai dengan infak. Infak itu bisa dua hal. Ya, di dalam Al-Qur'an kata infak itu dipakai untuk dua hal. Pertama, infak untuk keburukan, yang kedua adalah infak untuk kebaikan. Nah, infak untuk keburukan itu apa contohnya? Itu antara lain ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal ayat yang sebentar saya cek 35 atau 36 ya. Ya, jadi Nah, 36. Di situ Allah mengatakan innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jadi orang-orang kafir juga yunfikuna amwalahum. Nah, itu. Jadi infak itu bisa untuk keburukan. Nah, infak untuk kebaikan itulah infak fisabilillah, ya. Nah, infak itu selalu dalam bentuk materi. Nah, kalau sodakoh, itu udah pasti dalam kebaikan. Tapi sodakoh itu bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk non-materi. At-tabasamu sodakoh, tersenyum sodakoh. Nah, sodakoh dalam bentuk materi, itulah namanya infak. Nah, infak yang wajib atau sodakoh yang wajib, itu namanya zakat. Jadi zakat itu dalam Quran, kadang-kadang menggunakan kata infak, kadang-kadang menggunakan kata sodakoh. Khudh min amwalihim sodakoh. Nah, sodakoh di situ bermakna az-zakah. Artinya sodakoh yang wajib. Nah, kalau wakaf, itu infak sodakoh juga, tetapi yang punya karakteristik khusus. Apa? Yaitu pokoknya jangan sampai hilang. Kira-kira gitu. Ya, harta pokoknya, nah itu tetap. Nah itu bedanya dengan infak yang biasa atau sodakoh material yang biasa. Nah, soal ijab qabul itu ketika orang berzakat, misalnya transfer ke rekening zakat. Artinya apa? Itu sudah melakukan ijab qabul, ya. Karena ijab qabul itu bisa berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Sama kayak kita belanja kalau ke mall atau belanja ke minimarket misalnya, kan kita ngambil barang terus bayar di kasir. Kan kita nggak ngomong, wahai kasir, saya membeli barang A, B, C, D dengan harga sekian gitu. Jadi kalau semua orang seperti itu bisa 2 jam ngantri di kasir. Nah, jadi ketika
ada aktivitas yang menunjukkan bahwa kita ini membayar zakat, dan kemudian lembaga zakat memahami bahwa dana yang masuk itu adalah dana zakat, maka itu sudah ijab qabul. Nah, jadi sudah sah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian oleh lembaga zakat ya dia akan diinformasikan kan setiap muzaki. Nih, dananya ini dipakai untuk membiayai program apa saja. Bisa untuk program tadi anak yatim, bisa untuk program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, dan bahwa zakat itu ya sedekah wajib. Makanya kalau bikin acara jangan sampai acara ini ada infak wajib. Nah, kalau infak wajib salah. Kenapa? Karena itu zakat namanya. Ya. Jadi apa? Iuran aja begitu. Oh, kecuali artinya infak itu iuran faksa, nah itu lain. Ya, tapi kira-kira itu bedanya. Baik. Tadi termasuk mental ini ya, Pak Irfan. Mental kalau kita itu kalau berbagi jangan berbagi dengan yang layak ya, tapi harus yang terbaik. Maksud saya ini kan mengubah mindset ya. Betul, betul. Kalau mindsetnya itu mindset bekas, 1.000 ikhlas lebih baik daripada 10.000 nggak ikhlas, itu kan mindset yang salah. Harusnya 10.000 ikhlas lebih baik daripada 1.000 nggak ikhlas. Nah, itu tuh penting, itu dalam konteks edukasi syiar sekaligus juga dalam konteks memberikan mindset gitu. Mindset, kalau cara pikirnya itu bahwa kan kalau yang diajarkan yang bekas-bekas kan akhirnya muncul anak-anak sampai dewasa dia akan mikir ya sudah kalau berbagi apa kumpulin aja yang bekas-bekas misalnya begitu. Nah itu sebenarnya ada edukasi, bukan berarti yang bekas nggak ini. Kalau yang bekasnya tas-tas mahal ya, merek-merek tertentu yang puluhan juta, yang bekasnya juga pasti mahal. Tapi maksud saya kata bekas namun layak itu menunjukkan derajat berbagi itu seolah-olah sisa gitu. Padahal justru harus yang terbaik. Nah itu kan penting dalam edukasi gitu. Nah itu, dan kelebihannya ekonomi konvensional apa? Itu mereka ngajarinya luar biasa. Sampai semua orang nggak mesti belajar ilmu ekonomi tahu ya. Ada gium yang mengatakan berusaha dengan modal sekecil-kecilnya supaya dapat untung sebesar-besarnya. Itu kan juga mindset ya. Akhirnya kadang-kadang orang dengan mindset ini menghalalkan segala macam cara. Nah jadi edukasi ini menjadi penting di situ. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ini masih ada pertanyaan lagi, masih boleh nggak nih Pak Irfan? Masih boleh. Sebetulnya waktunya sampai pukul 5 nih. Tapi ini masih ada pertanyaan yang cukup menarik. Sekarang itu lagi trennya bersedekah setelah subuh. Jadi uangnya itu dikumpulin dulu, nggak langsung disampaikan gitu. Nah itu bagaimana hukumnya seperti itu? Ya, pokoknya intinya uangnya dikumpulkan dulu, nanti disalurkan boleh, nggak ada masalah. Yang penting bertanggung jawab begitu. Makanya kalau ke lembaga itu kan kayak Al-Bunyan, dia harus mempertanggungjawabkan kan, secara administrasi, secara keuangan, dia akan diaudit, kemudian ada audit syariah, kemudian secara program. Nah, itu juga yang penting adalah tadi tidak boleh ya dana itu kalaupun dikumpulkan dulu terus disalurkan di waktu tertentu itu nggak ada masalah. Nggak masalah ya, walaupun niatnya aja setelah subuh gitu ya kita. Ya itu kan niat soal waktu supaya pada saat pagi barengan sama malaikat gitu, malaikat turun kita bayar gitu kira-kira. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah jika sudah berkeluarga mau sedekah harus izin suami atau langsung saja? Ya. Ya, sebenarnya kalau ibu-ibu yang bekerja, itu harta itu kan milik ibu-ibu ya. Kalau suami kerja, itu hartanya otomatis milik berdua. Jadi kalau ibu-ibu, makanya ibu-ibu kalau bekerja ya atas izin suami tentunya, dan kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu dihitungnya juga sedekah ya, infak sedekah. Nah, sebaiknya sih komunikasi aja terbuka ya. Jangan ada yang disembunyikan lah ya kalau antara suami istri ya, itu juga sekaligus juga saling latihan ya antara suami dengan istri ya. Suami yang baik itu adalah suami yang mendukung istrinya berbuat baik. Demikian pula istri yang baik yang soleha itu yang mendukung suaminya berbuat baik ya. Jadi kalau misalnya istrinya senang sedekah, suaminya nggak senang, itu berarti suaminya harus dididik tuh ya supaya mensupport istrinya gitu. Demikian pula sebaliknya, suaminya baik, senang bersedekah, istrinya pelitnya minta ampun misalnya.
Nah, jadi saran saya ya lebih baik dikomunikasikan secara terbuka ya, dan pada kondisi tertentu bahkan harus melibatkan anak-anak kita. Contoh kalau wakaf. Nah, kalau wakaf misalnya kita mewakafkan sebidang tanah. Ahli waris anak-anak kita harus tahu. Ya. Jangan sampai nanti mereka nggak tahu. Karena kan tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu aplikasinya keliru kalau dalam hal ini. Ya, itu kan lebih kepada keikhlasan. Ya, sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Ya, jadi itu boleh dua-duanya. Dalam Quran juga diperbolehkan dua-duanya. Nah, khusus wakaf ini bahkan ahli waris harus terlibat, bukan hanya suami istri. Ya, bukan hanya persetujuan suami istri, ya, tetapi anak-anak harus dikasih tahu. Ya, supaya anak-anak tahu. Pertama, ngedidik anak bahwa kita berwakaf. Yang kedua, ngasih tahu ini tuh bukan lagi harta Anda, bukan harta kalian, tapi ini adalah harta wakaf, aset wakaf yang harus dikelola sesuai dengan peruntukannya. Begitu. Ya. Baik, masih ada lagi pertanyaan nih, Pak Irfan. Ini dari Padang nih, dari Ibu Nora Agustina. Jauh-jauh dari Padang, masa nggak kita respon ya pertanyaannya. Jadi beliau menanyakan, apakah zakat yang kita percayakan kepada sebuah lembaga zakat bisa digunakan untuk operasional lembaga tersebut? Misalnya untuk membayar honor tenaga administrasi, membayar biaya sewa gedung, dan sebagainya. Itu bagaimana hukumnya, Pak Irfan? Kalau kata Allah boleh ya. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, di situ Allah telah menyebutkan 8 asnaf penerima zakat, salah satunya amil. Ya. Jadi kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Nah, dan bukan sekedar amil alaiha yang punya power, artinya dilegalkan secara undang-undang. Nah, jadi karena itu untuk lembaga resmi ya termasuk Al-Bunyan, nah itu dia berhak untuk mendapatkan amil, hak amil namanya, ya. Dan itu berdasarkan fatwa ulama dan ijtihad ulama kontemporer, ya, bahwa maksimal untuk hak amil dari dana zakat itu adalah sebesar 1/8, 12,5%. Kalau infak itu maksimal 20%. Walaupun sebenarnya infak bisa fleksibel, tapi itu ada batas maksimal. Ya, dan seperti itu. Itu jadi diperbolehkan, tapi dengan catatan. Nah, ini catatannya. Amilnya harus benar-benar amil yang full time, yang profesional, yang munculnya bukan setahun sekali. Nah, ini kan yang kadang-kadang salah. Jadi kalau munculnya setahun sekali saat menjelang Lebaran, bikin panitia ya, pakai hak amil ya. Kalau itu nggak usah, kalaupun mau ada biaya dari infak saja ya. Tidak dari zakat. Kenapa? Karena mereka bukan full time. Kecuali masjidnya jadi UPZ dan yang mengurusnya adalah pengurus UPZ yang memang dia banyak mencurahkan waktu untuk ngelola zakat. Nah, itu boleh gitu, ada hak amil. Tapi kalau munculnya setahun sekali ya, bantu-bantu gitu aja ya, itu sih bukan amil gitu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ini ada lagi dari Ibu Teti nih, jauh-jauh dari negara Iran ya. Oh, dari Iran. Iya, ini kebetulan kakak saya ikut Zoom di Iran. Dia bertanya kepada narasumber, bisa dijawab oleh Pak Imam atau Pak Irfan. Sekiranya ada yang berhutang kepada kita, haruskah kita sampaikan agar pembayaran hutang diwakafkan untuk beli Al-Quran? Nah, bagaimana itu hukumnya? Ya, prinsipnya boleh, nggak ada masalah. Kalau ada orang yang berhutang ke kita, terus kita bilang, tolong utangnya lunasi dengan cara wakaf Quran atau diwakafkan ke BWI misalnya, itu silahkan, tidak ada masalah. Ya, boleh. Ya, boleh kita membuat seperti itu. Ya, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Saya cek dulu ya Pak Irfan, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup pertanyaannya karena waktunya juga sudah melewati 13 menit gitu ya. Tadi berbicara yang menarik itu adalah berbicara ketika kita memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik. Itu ada pengalaman saya ketika saya kemarin membangun
sebuah yayasan Sintesa Indonesia, itu ada sumbangan dari salah satu donatur untuk para lapas, para santri lapas. Dia benar-benar memberikan koko itu yang baru 1 lusin dan celana baru 1 lusin gitu. Jadi benar-benar yang dia baru beli gitu, bukan layak pakai gitu. Bahkan dari kami pengurus dari Sintesa Indonesia itu, walaupun ada yang memberikan layak pakai, nanti kami ada seorang desain yang akan mengubah pakaian itu menjadi sesuatu pakaian yang lebih bagus, dan dilelang uangnya akan diberikan kepada Sintesa Indonesia seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya coba menarik kesimpulan dari kedua narasumber, yaitu Pak Imam Saputra dan Pak Irfan Saukibek, yang subhanallah materinya luar biasa, sangat menyentuh, dan begitu banyak ruang pertanyaan sebetulnya gitu. Hanya saja waktu yang belum bisa bersahabat ya, bukan tidak bersahabat, tetapi waktu memang tidak bisa ditolerir lagi ketika memang menit dan detik terus bergerak seperti itu ya. Baik, saya akan menyimpulkan beberapa pembahasan hari ini. Yang pertama bahwa berbagi adalah solusi. Jadi berbagi adalah solusi, karena dengan berbagi itu akan meningkatkan produktivitas, legalitas, mentalitas, dan kepedulian sosial. Dan yang kedua, membangun gaya hidup siswa, mempengaruhi kesolihan, dan meningkatkan ketakwaan. Dan ketiga, sebaiknya kita harus cerdas dalam berjiswaf, yaitu disampaikan kepada lembaga agar pahalanya berlipat ganda dan lebih luas manfaatnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, saya coba menarik kesimpulan bahwa perbesar peluang masuk surga dengan menunaikan jiswaf. Mungkin itu saja yang bisa saya tarik kesimpulannya. Jadi sederhananya bagaimana kita ingin bersama-sama mendapatkan peluang masuk surga, yaitu salah satu kuncinya adalah kita selalu berbagi dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah kita. Demikian, sebelum kita tutup pertemuan ini, ada baiknya kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Irfan ya. Langsung ditutup dengan doa, mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma rabbana ighfir lana walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikal muzakkin waj'alna min ibadikal munfiqin waj'alna min ibadikar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa na'udzubika min COVID-19. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair kepada Pak Imam Saputra dan Pak Irfan Saukibek yang sudah memberikan tausiah di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya itu bisa bermanfaat buat kita semua di sini, memberikan pahala buat kita semua, di mana kita berkumpul dalam sebuah kamar-kamar Zoom ya. Tapi alhamdulillah Allah mempertemukan kita semua di sini dengan 72 peserta dari berbagai wilayah, insya Allah tidak hanya wilayah Bogor aja ini Pak Irfan, Pak Imam, ternyata ada dari berbagai wilayah utara, barat, timur, dan selatan seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Irfan dan Pak Imam tidak tidak kapok ya suatu saat diundang lagi oleh kami untuk mengisi acara, dan juga untuk para peserta keajaiban berbagi. Ya, insya Allah Emak Kantoran akan mengadakan acara lagi dengan sesi yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Harapannya semua peserta di sini nanti bisa hadir kembali memeriahkan acara kami, karena pada hakikatnya
tema yang akan kami angkat adalah tema-tema yang menarik insya Allah ya, khususnya untuk emak-emak kantoran, di mana kita ingin membangun fitrah kita, walaupun kita sebagai wanita bekerja, tetapi kita tidak melupakan fitrah kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, atau sebagai anak dari orang tua kita. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada MC, yaitu Mbak Suci. Silakan Mbak Suci. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, narasumber, moderator, dan peserta semua yang sudah berkenan untuk hadir pada acara kita hari ini. Mungkin kami dari Mak Kantoran selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam memfasilitasi kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sedikit kami informasikan bahwa Mak Kantoran secara reguler setiap bulannya kami mengadakan pertemuan rutin. Karena masih masa pandemi, jadi pertemuan saat ini masih melalui Zoom meeting. Dan jika bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk lebih dekat dengan Mak Kantoran, itu bisa menghubungi CP yang ada di informasi kegiatan hari ini yang tadi di-sharing oleh rekan-rekan dari kami yang mengundang teman-teman semua. Nanti bisa diinformasikan kepada kami untuk bisa mengikuti kegiatan kami secara rutin. Bagi yang ingin berkenan mengikuti kegiatan makanan, kami juga punya kelas-kelas khusus, yaitu ada kelas jarak jauh, jadi kami belum punya bahasa yang ini, jadi ada kelas jarak jauh dan kelas reguler. Untuk kelas jarak jauh ini, untuk rekan-rekan yang berada di luar wilayah Kota Bogor, kebetulan kami base-nya di Bogor, dan saat ini ada beberapa juga dari, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri yang saat ini sudah bergabung dengan komunitas yang kelas jauh ini. Tapi bagi teman-teman yang ada di Kota Bogor, itu akan bisa bergabung dengan kelas reguler kami, dan kami akan memberikan coach-coach pada masing-masing kelas tersebut. Kegiatan ke depan, insya Allah yang akan coba kami rutinkan ini adalah kegiatan Jumat Berbagi, dan mudah-mudahan tadi sudah terbuka peluang dari Pak Imam untuk bisa Mak Kantoran bergabung juga dengan Las Arbunian atau mungkin nanti dengan komunitas-komunitas lain. Bapak, Ibu, teman-teman bisa bergabung dengan kami. Jika berkenan, silahkan membantu kami untuk bisa men-syiarkan ini, men-sharingkan komunitas kami. Semoga akan memberikan manfaat tidak hanya bagi kami, tetapi bagi Bapak Ibu semua juga. Follow juga Instagram kami di @emakkantoran. Semoga kita bisa saling berbagi dan saling mengingatkan, bukan karena kami lebih mulia, bukan karena kami lebih pandai atau kami lebih bisa, tetapi karena kita di sini sama-sama belajar untuk tetap berada pada kita sebagai seorang wanita. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, kami dari panitia mohon maaf. Narasumber, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsir, dan para panitia terima kasih, salam semangat. Doakan saya, semoga segera negatif hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mbak Uci. Mungkin nggak semua yang kantoran aja ya, yang bagi yang nggak ngantor juga kita tetap terbuka untuk bergabung dalam kelas-kelas kami gitu. Betul. Hanya kebetulan saja pengurus founder Mak Kantoran ini semua emak-emak bekerja begitu, seperti itu. Jadi yang tidak bekerja bukan berarti tidak bisa bergabung. Kami tetap membuka peluang untuk bergabung dalam kelas-kelas kami. Betul. Baik, terima kasih. Mohon pamit. Iya, baik. Makasih Ustadz Irfan, Pak Imam. Saya pun izin pamit Ibu. Saya ya, makasih banyak semua peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Anggit, Bu Dwi, Bu Aulia. Bagi yang belum mengisi registrasi mungkin bisa diisi ya Bapak Ibu. Mbak Nora. Yang belum mengisi registrasi mungkin bisa mengisi ya. Ya. Materi, oh iya, materi tadi udah di-share belum ya, panitia? Di chat ya? Udah ada yang share? Kita usahakan untuk di-share. Oke. Baik, yang bagi yang membutuhkan bahan tayangnya bisa ditunggu, nanti kami share bahan tayang. Atau nanti bisa via Japri yang
belum. Oke, baik. Yang membutuhkan nanti bisa japri ke CP, nanti kami kirim bahan tayangnya. Seperti itu. Ke alamat email yang ada di Iya, yang ada ya, di daftar hadir. registrasi ya. Nanti kita kirim.